Memanas. Kata itulah yang sepertinya pas untuk menggambarkan kisru yang terjadi antara Marisha Icha dengan keluarga Haji Faisal. Ya, kembali menghantak publik dengan beberapa serangannya yang sepertinya diberikan Marisha Icha dalam akun media sosialnya. Icha pun kembali dituding membuka borok Fuji sampai ke akar-akarnya, manakala mengunggah kembali sebuah pesan panjang yang agaknya ditujukan pengikutnya di media sosial kepada sosok diduga Fuji. Lantas seperti apa pernyataan warganet yang seolah memperkeruh suasana yang selama ini kental dengan aroma perseteruan antara Icha dengan keluarga Haji Faisal? Seperti apa pula sebenarnya perseteruan dua keluarga yang dahulu seolah tidak dapat dipisahkan tersebut? Benarkah jika biasanya Haji Faisal yang berbicara, tapi kini lantaran merasa geram, Dewi Zuriati ibunda Fuji juga menyampaikan keluh kesahnya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Setelah menumpahkan semua perasaan kesalnya diduga untuk keluarga Haji Faisal, kali ini serangan yang dilancarkan Marisha Icha sepertinya sudah kembali dilancarkan. Terbukti, Marisha Icha kali ini kembali memposting chat seorang pengguna sosial media yang diduga sempat bekerja dengan Fuji dan kini telah kehilangan pekerjaannya. Ya, Marisha Icha mengunggah kembali sebuah chat yang di dalamnya bertuliskan berikut ini. Kak, akhirnya speak up juga. Udah dari lama banget kita berharap kakak speak up. Karena pasti cuma Kak Icha yang berani. Aku kehilangan kerjaan karena dia, Kak. Dulu tiap dia datang, kita ketakutan. Udah kayak neraka, teriak-teriak mulu, Kak. Dalam chat tersebut, Marisha Icha tidak menyampaikan apa-apa selain membubuhkan 3 emotikon tersenyum yang seolah membenarkan pernyataan yang telah diterimanya. Emotikon berbentuk angel atau malaikat dan juga tangan berbentuk terima kasih. Agaknya hal tersebut menyusul keterangan sebelumnya di mana ia pun mencoba mengungkap diduga boroknya Fuji dan keluarganya yang seolah ingin memanfaatkannya dan kemudian ditendang begitu saja. Ya, buntut dari keterangan selanjutnya di mana Icha pun diduga membuka chat pribadinya dengan Fadli Faisal kakak Fuji saat kisru permasalahannya dengan sang kekasih Rebecca Klopper pada saat itu. Sejumlah komentar terkait hal ini pun langsung tiba-tiba ramai memenuhi akun media sosialnya. Apalagi ditambah dengan unggahan pernyataannya tersebut di sebuah akun gosip. Tak ayal, hal ini pun langsung dipenuhi pro dan kontra. Menanggapi unggahan ibu 2 orang anak tersebut yang kebanyakan menyalahkan Icha atas penyebaran chat pribadinya dengan kakak Fuji tersebut. Si Icha ini lebih gak beradab, masih ingat close friend Rizky Bilar yang dibongkar ke wartawan. Padahal si Icha ini gak kenal sama Bilar, hanya dapet dari temennya yang kebetulan masuk close friend Bilar. Kalau mau ngomongin adab, kayaknya lebih gak beradab si Icha deh. Semua IGS beliau ini, tapi IGS banyak itu yang dia up, masih gak paham poinnya apa. Buka chat lama, masalah lama dibahas lagi. Kalau niatnya cari pembenaran, caranya gak banget deh. Netizen yang komen, dia beserta kakak dan Haiche ikut nyerang Fuji, segitunya banget busuk hatinya.
Kalau emang ngerasa nggak dianggap, ya udah sih, kayak nggak punya teman lain. Kayak orang gamon banget kalau ngerasa nyesel pernah baik. Suruh aja Fuji dan keluarga balikin yang pernah lu kasih selagi mereka bisa. Saya nggak perlu menanggapi komentar-komentar yang kurang pas lah dari sebagian netizen ya. Nggak perlu lah saya menanggapi. Kenapa ya? Karena rasanya kita sejauh ini tidaklah merugikan orang, tidaklah mengganggu orang, dan tidaklah menjelekkan orang. Jadi kalau ada orang yang merasa kurang senang dengan kita atau kurang nyaman dengan kita, ya sudah, biarlah kita ya menghindar aja. Yang pertama sekali, saya ini kan sudah seorang bapak, ya. Kurang pantas saya menanggapi hal-hal yang bagi saya itu hal-hal yang remeh-temeh menurut saya. Ngapain saya? Ya, terus oke. Ngapain saya? Sejauh ini menurut saya. Jadi apapun orang ngomong begini begitu, ya terserah. Artinya dalam satu hal itu kepada pihak netizen, kepada siapapun ya, sebagian netizen, ya sama-sama koreksi diri aja lah kita. Kalau kita saling menyalahkan atau saling ngomongin begini begitu, ya namanya manusia memang tidak ada yang sempurna dan tidak ada yang benar 100%. Ya kita aja bisa saling hargai lah. Itu aja sih saya. Ya, memang jika ditelisik lebih jauh perihal boroknya diduga Fuji yang kini seolah mulai membuat kekesalan Marisha Icha. Sebelumnya juga sempat heboh sebuah chat di mana kata-kata kasar sempat terlontar diduga dari Fuji pada saat itu. Hingga membuat kehebohan karena diunggah oleh salah satu orang yang membelanya saat itu layaknya Marisha Icha dengan akun media bernama Haiche. Dan sebelumnya, Fuji sendiri juga sudah mengakui memang ia memiliki sikap temperamental yang pelan-pelan akan diperbaikinya. Lantas, apa alasan dibalik Marisha Icha yang tiba-tiba saja membahas perihal buzzer? Benarkah hal ini pun ditunjukkannya untuk menyindir diduga keluarga Haji Faisal? Kekecewaannya, kalau saat ini begini ya, sekarang mereka berani ngomong saat aku angkat ini masalah ini. Tapi saat aku bela-bela keluarga mereka, apa mereka respect terhadap saya? Itu sih. Kemana gitu loh. Setelah saya seperti ini, kenapa mereka langsung respons setelah saya mati-matian dulu bela keluarga mereka, kenapa mereka diam aja gitu. Saya sama sekali tidak ada niatan pansos atau apa awalnya ya, nggak ada. Tapi saya memang real ya netizen biasa lah ya, membela dari kacamata saya. Mereka itu mungkin mempertahankan haknya si cucunya itu ya. Tapi lama-kelamaan ternyata mereka itu terbanding kebalik gitu loh sama yang di depan kamera. Ya kasihan juga kan, masa sih si mantan pekerjanya itu kan pamitnya baik-baik tuh. Ya kan, pamitnya baik-baik, tapi kok sampai haknya itu gajinya itu ditahan karena apa? Saya nggak tahu ya dari hal itu. Tapi saya kayak kasihan juga dimaki-maki seperti itu. Intinya aku iseng-iseng aja gitu, tapi ternyata rame. Ya udah, menurut saya sih menyelam sambil minum air ya. Terserah netizen mau bilang apa gitu. Sementara itu, aksi yang dilakukan Marisha Icha tentu besar kemungkinan karena beberapa kebaikannya yang sepertinya bertepuk sebelah tangan. Pada waktu itu, atau tepatnya di bulan November 2023 lalu, saat Icha merayakan hari jadi putrinya, Fuji pun tidak hadir dalam perayaan tersebut. Padahal di hari sebelumnya, atau tepatnya saat Fuji merayakan hari jadinya yang ke-21 tahun, pada saat itu, Marisha Icha pun masih menyempatkan waktunya untuk hadir. Selang beberapa waktu, atau pada saat Icha merayakan hari jadinya yang ke-34 tahun yang digelar secara meriah,
dan mengusung sebuah tema unik. Lagi-lagi, Fuji dan keluarganya pun tidak datang pada momen itu. Lantas, seperti apakah kekecewaan Marisha Icha pada saat itu? Benarkah hal ini pun memicu semua kehebohan yang terjadi seperti sekarang ini? Untuk Fuji sama keluarga diundang nggak sih? Kan Kak Icha udah datang waktu itu. Kan undang. Tapi ngasih kado gak sih? Ngasih kado. Kalau gak salah tadi kalau lihat itu ada bucket gitu dari kiriman Fuji. Ada itu kayaknya bukan Fuji kirim. Tapi komunikasi masih bagus ya Kak Icha. Minum Kak. Undang, tadi kirim bunga, terus komunikasi. Insya Allah, kalau aku undang berarti aku komunikasi dulu. Ya, sebenarnya kan kemarin, yang permasalahan kemarin, kan netizen bertanya, kenapa nggak dateng? Kan aku jawab, apa yang salah? Aku jawab sejujur-jujurnya, aku jawab yang benar. Oh, yang penting sudah mengundang, nggak tahu kenapa nggak dateng. Salahnya di mana? Gitu loh. Jadi maksudku terus tiba-tiba ada ya orang yang memanfaatkan momen. Cuma sangat nggak datang ya udah. Kan aku cuma dijawab. Ya, sejak permasalahan itu juga, ikatan kedua keluarga yang sangat kental pada masa itu, seolah kini bak hanya menjadi sebuah kenangan belaka. Fuji lebih banyak menghabiskan waktu dengan teman-teman dekatnya. Demikian pula Marisha Icha yang disibukkan dengan banyak kegiatannya. Lantas, bagaimanakah sebenarnya komunikasi di antara mereka? Benarkah pula tidak ada lagi komunikasi di antara mereka? Membuat Marisha Icha kecewa dengan sikap keluarga Haji Faisal yang tidak ada membela dirinya saat dirujak oleh netizen. Ya kalau bagi saya sih sebenarnya nggak ada masalah menurut saya. Ya tapi kan orang yang tahu kan, artinya orang yang tahu maksudnya kalau menurut orang yang lain saya ya ada kelemahan-kelemahan saya, ya terserah. Kalau masalah hubungan saya dengan seorang kalau ada perlu, ya karena saya merasa tidak bersalah dengan orang. Kalau penting ya saya kontak aja. Udah perlu saya umpama dengan seorang, saya kan nggak merugikan orang, saya kan nggak menanya orang. Umpamanya tanggapannya Pak Haji itu begini ya terserah dia, saya kan nggak ngapain saya hanya menelpon kamu bentuk apa lah ya umpamanya saya bantu. Kalau penting saya telepon, lu ngapain? Nah memang netizen aja yang membesar-besarkan hal ini mungkin Pak. Saya tidak menyalahkan netizen. Saya hanya beranggapan bahwa saya nggak ada masalah menurut saya. Menurut saya nggak ada masalah. Tapi ada kelalaian saya, ada kesalahan saya menurut orang lain. Ya gimana? Itulah diri saya itu aja. Saya kan akan koreksi terus. Kan saya bilang saya bukan orang sempurna. Saya nggak menyalahkan netizen, menyalahkan masyarakat, enggak. Kalau ada seseorang menyalahkan saya, satu orang, dua orang, atau tiga orang menyalahkan, nggak mungkin dong saya salahkan masyarakat banyak. Mungkin bagi orang, dua orang, tiga orang ini mungkin saya memang salah menurut dia, atau mungkin memang ada kesalahan saya. Ya tentu nggak mungkin saya salahkan semua, yang orang inilah yang salah. Dan saya tentu akan selalu mengoreksi diri saya kalau ngomong apa yang dia sampaikan itu benar apa enggaknya. Kalau benar ada keterlanjuran saya, tentu kalau saya sudah tahu kan saya akan perbaiki diri. Ya, kan nggak perlu ya kalau seumur saya ini nggak perlu kita berbalas pantun lah ya, nggak perlu berbalas pantun. Ya kita sudah sama-sama paham lah ya, mari sama-sama kita koreksi aja diri kita. Sementara itu, ada sebuah hal menarik dalam perseteruan ini. Dewi Zuriati, ibunda Fuji yang biasanya diam, akhirnya buka suara. Lantas, seperti apakah keluh kesah wanita yang biasa dipanggil Oma Gala tersebut? Pemirsa, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Halo, aku Natasha Wilona. Ayo subscribe Intens Investigasi.
investigasi jelang 3 juta subscriber. Ya, memulai hubungan yang harmonis di awal dan dianggap sebagai kakak bagi Fuji. Bisa dibilang hubungan di antara keduanya pun selalu baik-baik saja. Terbukti saat momen itu, hubungan di antara mereka pun diduga pecah karena sempat diramaikan dengan hadirnya kakak Marisha Icha yang seolah tidak terima kebaikan adiknya, hanya bertepuk sebelah tangan. Kita perpanjang ya. Semua yang dari kakaknya Marisha Icha mau minta rumah banget lagi. Oh, saya nggak ngurusin masalah itu. Karena ranah kita bekerja ya. Tapi sudah ada mau langsung ke rumah atau gimana? Belum ada omongan seperti itu ya? Kita nggak tahu ya, kita nggak mau masalah ini diperpanjang. Masalahnya jadi kecil, jadi besar-besar kita nggak mau. Kita maunya hidup damai. Sementara itu, sempat berseteru dengan Marisha Icha, Uci Floodea juga menyebutkan Icha memang pribadi yang mudah tersinggung. Maka seperti inilah cerita Uci terkait perseteruannya dengan Marisha Icha. Halo, saya Doni Damara. Ayo, subscriber Intens Investigasi jelang 3 juta subscriber. Terbilang sebagai nama yang baru di dunia hiburan tanah air, Marisha Icha agaknya sudah banyak memicu perbincangan. Sebelumnya, ia pun juga santer diberitakan bersih tegang dengan Uci Floodea. Lantas, bagaimanakah Uci menceritakan permasalahannya pada saat itu? Benarkah menurutnya Marisha Icha adalah pribadi yang mudah baper? Ada kesalahpahaman apa-apa? Yang gede-gedein netizen aja lah. Kan netizen tuh gara-gara itu kan. Kan ceritanya kan, aku kan emang gak follow dia. Udah gitu kan di HP aku itu banyak ngetek nama dia muncul banyak banget. Nah jadi kan bingung, kepo kan. Kan orang Indonesia kepo ya. Kepo bukan berarti ini apa sih tek banyak banget kayak gini, kan keluar kan merah gitu kan. Nah aku itu kepo padahal kan aku nggak follow dia kan. Udah gitu, nah mau nggak mau, nah orang Indonesia kan kepo, aku juga kepo juga kan ya. Aku kan juga netizen gitu kan ya. Udah gitu aku lihat kan, duh kok dihujat gitu. Padahal kan dulu diagung-agungin gitu kan, dipuji-puji gitu kan. Terus aku scroll lagi ke 2 hari berikutnya, loh kok hujatan, sampai ke 3 hari berikutnya kok hujatan, terus sampai ke bawah kok dihujat, kok ganti dihujat, nggak dipuji lagi orang ini, kenapa? Nah aku tuh nggak tahu masalahnya apa, cuman aku komen memang di situ. Kamu tahu kan komen aku cuman 1 aja, gitu kok dibikin ribut. Kalau misalnya komenan aku itu dirame-ramein membuat orang jadi lebih baik ya nggak apa-apa, tapi maksudnya janganlah sampai digiring-giring bahwa kayaknya kita tuh ada slang atau apa. Nggak ada, makanya jangan baper lah jadi orang, jangan baper lah. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.